Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja menemui dan menjumpai seorang advokat serba bisa, karena saya sengaja terus secara periodik menghubungi Mas Dr. Iwan Setiawan, SH, MH. Mas Iwan Setiawan ini ternyata semakin dekat saya dengan beliau ini, ilmunya itu cukup banyak sehingga saya ingin terus mengaduknya ini. Selamat berjumpa Mas Iwan. Ya Bang, selamat jumpa lagi. Mas Iwan, saya sekarang ini sedang mensinyalir bahwa di Jogja ini masih terus bergentayangan mafia tanah. Dan saya melihat ternyata dalam perkembangannya persoalan tanah itu konsekuensinya itu bisa ke persoalan pidana, perdata, pidana khusus atau krimsus atau korupsi, dan bahkan secara administratif itu. Saya sekarang ini ingin bertanya kepada Mas Iwan, bagaimana menurut Mas Iwan konstelasi dari persoalan tanah terutama di Jogja, Mas? Ya gini Bang, kalau tanah itu memang semua perkara itu bisa dilihat dari banyak sisi, mau diangkat dari mana kan. Ya. Tapi yang perlu diingat bahwa di Jogja itu kan berawal dari kerajaan. Ya. Nah, itu yang harus diingat, yang kadang teman-teman itu lupa bahwa Jogja ini adalah berawal dari kerajaan. Dan ketika negara Republik Indonesia merdeka, Jogja itu tidak ikut dalam bagian negara Republik Indonesia. Tapi Sultan ke-9 dengan kebesaran hatinya itu menyatakan dengan maklumatnya itu menyatakan bergabung dengan negara Republik Indonesia, sehingga segala sesuatu aturannya pun juga ada yang ikut ke negara Republik Indonesia. Nah, makanya dari itu banyak sekali perubahan yang terjadi. Tapi juga untuk mengingat, ya, kalau awalnya ini adalah kerajaan, maka Jogja ini dikenal dengan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, seperti itu Bang. Jadi kalau kita bicara secara umum, memang permasalahan tanah bisa dilihat banyak sisi, baik administrasi, baik pidana, perdata, itu bisa juga seperti itu. Juga sekarang itu bisa dikaitkan dengan korupsi. Itu karena negara kita kerajaan Yogyakarta sudah bergabung dengan NRI yang sekarang terkenal dengan NKRI kan gitu. Ya. Nah, itu jadi bisa ke pidana korupsi. Karena apa? Ketika ada kerugian negara itu masuk ranahnya korupsi kan itu. Ya. Tapi mau dibikin administrasi juga bisa, karena di sini juga masih ada yang namanya Panitikismo. Di samping BPN itu kita ada Panitikismo yang selalu mengelola tentang tanah-tanah dari Sultan Ground. Gitu, lalu Mas, kalau kita awali misalnya dengan administratif tadi, secara administratif itu persoalan itu muncul ketika tahap-tahap dari penyelenggaraan atau mengelola tanahnya itu berkaitan dengan investor, itu ketika sampai tahap kemana? Artinya manakala itu sampai ke administratif atau ke pidana atau ke perdata atau ke korupsi itu tadi, Mas? Ya gini Bang, kalau yang berkaitan dengan tanah negara, kalau di Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta dengan undang-undang keistimewaannya, kan masih banyak tanah-tanah yang dimiliki oleh kerajaan, atau terkenalnya dengan tanah kas desa. Tanah kas desa itu benarnya tanah miliknya kerajaan yang diperuntukkan untuk kesejahteraan para pamong kan gitu. Nah, memang itu di situ juga tidak menutup kemungkinan itu bisa digunakan secara komersial kan itu. Nah, tapi kembali lagi karena kita ini adalah daerah istimewa, itu kan harus ada proses administrasinya. Nah, proses administrasi itu yaitu
secara sederhana itu adalah proses perizinan. Gitu. Nah, kalau administrasi panjang ini sebenarnya proses perizinan. Nah, perizinan untuk bisa menggunakan tanah kas desa itu juga tidak gampang. Gitu. Banyak beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Termasuk harus izin gubernur sekali itu tadi ya. Kalau di Yogyakarta karena ini daerah istimewa mantan kerajaan itu izinnya sampai ke sultan yang otomatis sultan saat ini juga menjadi gubernur. Jadi istilahnya izin itu harus sampai gubernur. Nah, ketika seperti tadi kenapa ini bisa pidana, bisa korupsi, dimulai dari administrasi, yaitu alurnya sudah jelas. Perizinan itu harus sampai gubernur dulu. Nah, ketika perizinan itu belum ada, belum turun, kok itu sudah dikerjakan, sudah digunakan, nah itu kan sudah pelanggaran. Administrasinya jadi pelanggaran. Nah, kerugian yang ditimbulkan itu kan masuk menjadi kerugian negara karena itu menjadi tanahnya negara. Tanah kas desa itu otomatis tanah negara. Nah, itu makanya bisa ditarik itu menjadi korupsi kan itu. Seperti itu, Bang. Jadi berawal dari kesalahan administrasi yang izinnya belum ada, langsung lahan sudah bisa digunakan. Nah, ini ada pelanggaran di situ. Nah, ketika pelanggaran itu terjadi, otomatis berkaitan dengan pelanggaran yang lainnya. Nah, itu akan masuk menjadi pidana korupsi karena muncullah di situ kerugian negara. Karena apa? Ketika izin itu belum ada, itu hak dan kewajiban kan belum ada. Tapi kalau izin sudah ada, di situ akan tertulis hak dan kewajiban. Jadi kan jelas. Nah, karena izin belum ada, akhirnya kebanyakan kewajibannya juga belum muncul, belum ada. Nah, ketika kewajiban itu belum dilaksanakan, haknya sudah dijalankan. Nah, disitulah muncullah itu kerugian negara. Itulah awal dari BPK itu menentukan kerugian negara kan dari situ. Nah, makanya itu ditarik menjadi ranah pidana. Gitu. Jadi ketika dikatakan ini maladministrasi, tidak, karena memang prosesnya itu lama, tidak bisa serta-merta seperti itu. Dan memang tidak ada standarisasinya untuk pengurusan izin-izin itu sekian hari selesai, itu tidak ada. Untuk karena itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah itu sendiri. Yogyakarta ini karena punya undang-undang keistimewaan itu berbeda dengan daerah-daerah lain kan itu. Bahkan keluarnya izin bisa tahunan itu ya. Iya, itu bisa tahunan, walaupun akhirnya sekarang terkuak juga ternyata kepala dinas yang ngatur tentang pertanahan juga menjadi tersangka. Ini yang temuan baru, tapi pidananya kan jelas ada di situ. Jadi ada salahnya, yang salah ini adalah oknumnya. Gitu. Kalau peraturan undang-undangnya sudah benar, Pak. Terakhir, Mas. Kalau misalnya itu tidak ada peralihan hak, kemudian itu hanya sekedar untuk dalam bentuk salah satu investasi dan sebagainya, artinya itu tetap negara tetap dirugikan. Iya. Itu jadi seperti tadi saya ketika perizinan belum ada, itu kan hak dan kewajibannya belum ada, belum tertulis secara jelas. Dari situ ya mengaturnya ya. Sedangkan itu sudah beroperasional, investor itu sudah mendapatkan hasil dari situ, tapi negara kan tidak mendapatkan hasil. Karena jujur aja selama ini ketika mereka belum izin itu tidak ada pemasukan untuk daerah. Itu hanya masuk ke oknum-oknum tertentu. Jadi negara dirugikan itu ya? Dirugikan. Makanya betul. sekarang Sultan kemarin dengan tegas itu ini harus dibasmi, diberantas. Nah, makanya untuk kedepannya saya sarankan semua urusan dengan itu harus selesaikan dulu, semua tertib semua. Jadi investor itu juga harus tertib, izinnya diurus sampai selesai. Begitu juga pemerintah itu birokrasi jangan bertele-tele. Kalau bisa dipakai ya segera wujudkan, izinnya dikeluarkan dengan hak dan kewajiban masing-masing. Tapi kalau tidak bisa juga harus tegas bahwa ini tidak bisa. Jadi tidak ada yang main-main lagi. Jadi istilahnya mafia itu tidak ada lagi. Nah, ini kan akhirnya dengan ketidakjelasan itu memberi kesempatan pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk
membentuk sebuah kelompok mafia. Nah, itu loh. Padahal ya ada mafia kalau semuanya itu disiplin. Baik investornya disiplin, pemerintahnya disiplin, semuanya akan enak, rakyat pun akan enak juga. Karena apa? Pendapatan daerah akan meningkat dengan adanya itu. Nah, ketika pendapatan daerah meningkat, otomatis kesejahteraan bagi rakyat itu pun meningkat. Tapi ketika terjadi maling-maling seperti ini, nah, akhirnya rakyat yang akan menderita. Berarti nanti akhirnya mafia tanah tidak terus gentayangan. Mafia tanah akan hilang dengan sendirinya ketika pemerintahan itu pun mempermudah perizinan dan memberi tegas kalau tidak bisa, kalau bisa segera wujudnya bisa gitu. Dan juga mental investor ini jangan memudahkan atau gampang karena dia punya uang, yang penting bayar, aku bisa menjalankan bisnis saya, itu harus hilang. Semua harus tertib administrasi. Iya, oke Mas. Wah, ini semakin tegas ini. Terima kasih Mas Iwan. Ya Pak, sama-sama. Oke, nanti lain kali saya akan datang lagi. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.